Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di sesi live untuk membahas soal TKA Matematika Umum. Apa kabar kalian? TKA sudah dekat ya teman-teman ya. Bahkan tadi gimana simulasinya? Ada yang hari ini simulasi teman-teman? Gimana simulasinya? Aman nggak? Atau ada yang lagi trouble mungkin? Katanya ini banyak yang lagi trouble, ada yang ke lock out terus gitu ya katanya ya. Tapi nggak apa-apa, ini masih simulasi atau gladi bersih ya. Semoga besok yang TKA beneran teman-teman bisa lancar semuanya. Oke, selamat bergabung teman-teman ke live les privat online yang malam kali ini kita akan membahas soal TKA Matematika Umum atau Matematika Wajib. Sebelumnya, Kakak mohon bantuan dulu untuk tap-tap layar dan juga follow akun les privat online, nyalakan notifikasi kalau pingin dapat pemberitahuan pas Kakak live, gitu ya. Kita pelan-pelan mulai nomor 1 yuk, pelan-pelan mulai nomor 1. Oh iya, ini sebelumnya Kakak minta maaf ya, mungkin suara Kakak kalah sama suara kodok dan juga hujan, karena di tempat Kakak nih di tempat tinggal Kakak sedang hujan lumayan deres, dan di depan situ tuh ada kolam ya. Kalau pas hujan deres seperti ini ya sudah, kalau kolamnya itu isinya kodok makanya berisik sekali ya. Jadi Kakak minta maaf dulu kalau suaranya kurang jelas. Mungkin di tempat kalian gimana, hujan nggak ini? Tetap waspada ya teman-teman ya, karena memang ini cuacanya tidak menentu. Ayo, gimana nomor 1? Ada yang sudah mencoba belum? Nomor 1, halo, selamat bergabung Feb, Jah, Wali, Ita, Reva, Febri, dan teman-teman yang lain. Yuk absen dulu yuk. Nomor 1A, Reva, sudah ketemu ya? Cepat sekali. Kita coba cocokkan ya teman-teman ya. Kita bahas pelan-pelan. Bayangan garis 2x kurangi 3y tambah 5 sama dengan 0 oleh translasi sebesar A, B adalah 2x kurangi 3y ditambah 9. Waalaikumsalam Febri, selamat bergabung ya. Selamat belajar bareng Kak Eka di live les privat online. Maka bayangan titik min 4,5 oleh pencerminan terhadap garis X sama dengan A dilanjut dilatasi, skalanya K sama dengan B dengan pusat 0,0. Oke, berarti kita nyari AB dulu nih ya. Nyari AB dulu. Gimana nih penyelesaiannya? Ingat, translasi itu konsepnya adalah X, Y atau kakak bentuk matrik gini ya, sama dengan ini aksen, artinya bayangan. Berarti XY atau titik yang aslinya ditambah si matriks translasi, atau di situ matriks translasinya adalah AB ini ya. Nah, sekarang ini berarti perubahannya bisa kita pindah ruas yang bentuk aksen sehingga nanti boleh ditulis seperti ini. XY sama dengan X aksen Y aksen dikurangi AB, atau langsung ini X aksen kurangi A, Y aksennya kurangi B, seperti itu ya. Sekarang kita substitusikan kemana? Ke persamaan yang aslinya. 2x kurangi 3y tambah 5 sama dengan 0. X-nya kalian ganti dengan yang bagian atas, y-nya ganti dengan bagian bawah. Berarti nanti 2x itu 2 kali x aksen kurangi A dikurangi 3y, 3 kali y aksen kurangi B ditambah 5 sama dengan 0. Kita kalikan distributif dulu ya. 2 kali X aksen, 2 X aksen. Oh ya, aksennya boleh langsung kalian hilangkan di sini. Iya betul, ini matematika wajib lagi ya Orion ya. Matematika wajib Ci. Oke. Kalikan distributif.
2x kurangi 2a kurangi 3y ditambah 3b tambah 5 sama dengan 0. Terus kita sederhanakan deh, 2x kurangi 3y tinggal min 2a ditambah 3b tambah 5 sama dengan 0 gitu kan. Terus kita menyamakan antara, bentar nih, nge-lag lagi nih kayaknya. Ada peringatan dari TikTok katanya kualitasnya nggak jelas. Dah. Nah, sekarang kita samakan dengan ini nih, yang bayangannya sudah diketahui gitu. Kita samakan. Nanti samakannya berarti 2x kurangi 3y ditambah 9 gitu kan, sama dengan 0. Yang bagian depan kan sudah sama ya, si 2x min 3y nya ini sudah sama, berarti kita tinggal menyamakan apa? Konstantanya. Betul, menyamakan konstanta. Konstanta tuh yang segini nih, ini namanya konstanta, plus 9 ini juga konstanta, karena ruas kanannya sudah sama-sama 0 gitu ya. Kita samakan, kayak pindah ke sebelah sini ya. Berarti nanti min 2a ditambah 3b tambah 5 sama dengan 9. Itu namanya kesamaan. Terus dari sini didapat min 2a tambah 3b sama dengan 4 gitu kan. Bentar, ini ada yang kurang nggak sih? Maka bayangan titik min 4,5 oleh pencerminan X sama dengan A. Kan AB-nya nggak bisa diketahui ya dari sini ya. Bayangan titik. Sebentar. Ini materi namanya transformasi geometri ya. Transformasi geometri. Iya, mau tanya apa Helva? Ini soal TK-nya keluar nggak nanti pas ujian? Waduh, kalau ya pas ujian ya Kakak nggak tahu, karena Kakak bukan pembuat soal, juga bukan peramal ya. Tapi ya kurang lebih soal-soal ini kan diambilkan dari yang simulasi kemarin ya. Katanya kalau pas gladi bersih sama tuh soalnya. Soal gladi bersih sama dengan soal simulasi. Nah, kemungkinan soal ujiannya juga tidak berbeda jauh, karena pengalaman KK pernah mengawasi yang ANBK. Ternyata soal antara simulasi, gladi bersih, sama soal ujiannya itu masih ada yang diambil lagi buat soal ujian. Bahkan soalnya sama, angkanya sama gitu. Ada yang diambil lagi buat soal ujiannya. Jadi ya dipelajari aja teman-teman. Kalau TK asli itu soalnya berapa? Untuk yang matematika wajib kalau nggak salah ada 25 ya. Tapi kalau yang lanjutan itu masing-masing mapelnya kalau nggak salah 30 gitu. Coba cek aja di website resminya ya Helva ya. Boleh tanya, silakan. Tadi aku TKA di soal ada matematikanya. Iya, terus kenapa nih? Terus kenapa? Untuk soal ini kayaknya kurang loh ini loh. Kan kita dapat satu persamaan min 2a tambah 3b sama dengan 4. Tapi kan kita tidak bisa melangkah lebih jauh lagi karena tidak ada persamaan kedua. Jadi ini namanya persamaan linier dua variabel. Kalau persamaan linier dua variabel itu butuh satu persamaan linier dua variabel lagi biar kita bisa apa? Biar bisa menjadi SPL DV, sistem persamaan linier dua variabel. Artinya kalau terbentuk sistem persamaan dua variabel bisa diselesaikan dengan cara eliminasi atau mungkin substitusi gitu kan. Substitusi. Nah, kalau ini kan cuma satu nih, cuma satu persamaan saja, berarti terhenti sampai di sini. Gitu. Jadi ini nggak bisa ya. Ini nggak bisa diselesaikan. Atau ada yang salah ini? Coba soalnya. Seharusnya kan ini kita menemukan satu persamaan lagi ya. Menemukan satu persamaan lagi 4,5 oleh
pencerminan atau refleksi garis X sama dengan A, yang mana A-nya didapat dari sini dan dilatasi dengan faktor skala B, B-nya dapat dari sini tadi dan pusatnya 0, baru ketemu sih salah satu opsi itu. Tapi kalau A, B-nya nggak ada, nggak bisa dicari kan, berarti nggak bisa diselesaikan gitu ya. Oke, kita skip aja ya nomor 1 ya. Nomor 1 kok sudah bikin emosi ya, emosi soalnya ini. Nomor 2 aja yuk. Nah ini, nomor 2 tentang logaritma. Caranya bagaimana? Yang nomor 1 tadi, udah lupakan aja itu. Harusnya dia ada 2 persamaan ya. Ada 2 persamaan baru bisa diselesaikan. Kalau cuma 1, ya nggak bisa. Ini, kalau soal TK asli, ini tadi yang ditanyakan ya. Apa benar tiap provinsi itu berbeda-beda tingkat soalnya? Kayaknya enggak deh, kayaknya enggak. Berbekal yang ANBK kemarin, tiap provinsi hampir rata. Ada berkali dan dalam kurung. Apa nih maksudnya? Caranya bagaimana? Kakak mau materi peluang soal cerita, ada nih di sini, nanti ada nih. Coba ya kakak spill dulu ya soal-soalnya ya. Nomor 2 ini barisan aritmatik apa bukan tapi logaritma. Nomor 3 ini bentuk eksponen. Nomor 4 ini tentang apa nih? Ini soal cerita nih ya. Fungsi inverse tapi soal cerita. Coba. Nomor 5, nah ini peluang nih. Nomor 6 peluang lagi. Nomor berikutnya ini statistik. Nomor 8 gampang kalau yang ini mah. Nomor 8 gampang. Ini transformasi geometri lagi. Kemudian nomor 10 soal apa ini? Produksi paling banyak. Oke, kue modal. Ini dimensi 3. Ada lagi bilangan irasional. Ini perhitungan. Ini kan kalau nggak salah yang soal simulasi kemarin ini ya, nomor 13 ya. Ini dah, yuk langsung kita coba kerjain saja daripada berlama-lama. Ini SMA ya, Kap ya. Ini soal TKA matematika SMA yang matematika wajib. Tadi aku lihat soal di TKA ada berkalinya dan dalam tanda kurung di situ. Cara penyelesaiannya gimana? Coba seperti apa? Seperti apa? Kamu bisa menuliskan kembali soalnya nggak? Coba, kalau bisa kirim aja, coba kita bahas bareng-bareng ya. Kakak live insya Allah sampai jam 9 ya Dinda ya. Tadi mana sih? Tadi nomor 2 kok, baru sampai nomor 2. Nah ini dia. Yuk, ada yang sudah mencoba mungkin nomor 2? Nomor 2 ada yang sudah mencoba? Teman-teman ayo bantu kakak untuk tap-tap layar ya. Dan yang belum follow-follow silahkan follow les privat online. Nomor 2 ada yang mau coba jawab dulu mungkin? Sebentar Kak Eka. Sebentar. Ini cuma menjawab benar apa salah gitu. Benar apa salah, sebentar. Walaupun hujan kok ternyata panas ya. Benar atau salah? Yo, kita coba kerjakan ya. Log 2P itu boleh kalian tulis gini ya. 2, aduh kok kayak gini. 2 log P. Nah, itu sama aja. Kemudian yang belakangnya 2 log 2P. Berikutnya 2 log 4P. Dan seterusnya. Apakah ini merupakan barisan aritmetika? Kan kalau ciri-ciri barisan aritmatik itu bedanya selalu konsisten gitu ya. Bedanya selalu konsisten. Sedangkan beda itu apa? Beda pada barisan aritmatik bisa dicari dengan suku kedua kurangi suku pertama. Boleh juga suku ketiga dikurangi suku kedua. Intinya rumus umum beda adalah UN dikurangi UN min 1 gitu ya. Dari sini kita dapatkan satu persamaan, suku keduanya adalah 2 log 2P, suku kesatunya 2 log P. Ya.
Seharusnya nanti nilainya sama dengan suku ketiga 2 log 4P dikurangi suku kedua 2 log 2P. Gini, seharusnya sama ya. Kalau ini ternyata nanti tidak sama, berarti dia bukan barisan aritmatik karena apa? Karena tidak konsisten, bedanya tidak sama gitu. Oke, lanjut ke perhitungan sekarang. Ingat konsep logaritma ya. Ingat konsep logaritma di mana A log B dikurangi A log C ini bisa kalian persingkat atau kita sederhanakan menjadi A. Nah, sebentar. A log, kenapa jadi begini? A log B dibagi C. Nah, kayak gitu ya konsepnya ya. Itu kalau yang pengurangan, berarti jika ditulis satu basis, dia bentuknya berubah jadi pembagian. Begitu. Nah, berarti soal selanjutnya dari sini nih nanti bisa kalian cari dengan 2 log 2P dibagi P gitu ya. Pengurangan menjadi pembagian. Ini hasilnya berapa? Langsung kita hitung saja. 2P dibagi P, P-nya coret. Berarti ketemu 2 log 2 ya. 2 log 2. 2 log 2 itu nilainya sama dengan 1. Sama dengan 1. Nah, sekarang yang ruas kanannya. Yang ruas kanannya. Kok jadi pakai merah, pakai. Nah, ini. Yang ruas kanannya coba kita hitung. Ini caranya sama, 4P dibagi 2P gini ya. Berarti ketemunya juga 2P. Betul atau betul? Kok 2P? 2 saja. Berarti 2 log 2 juga. Nah, karena 2 log 2 nilainya 1. Berarti ruas kanan kan sama dengan ruas kiri nih ya. Berarti betul. Betul apa? Betul. Bedanya adalah 1. Berarti barisan ini merupakan barisan aritmatik. Berarti benar. Nanti kalian pilih yang benar. Gitu. Paham nggak nomor 2? Jadi di sini konsep barisan aritmatik harus paham. Konsep logaritma juga harus paham. Rumus dari beda tadi ini ya, beda sama dengan UN kurangi UN min 1. Intinya suku yang berurutan itu kalian kurangkan, tapi yang kedua dikurangi 1. Suku kedua dikurangi suku ke-1, atau suku ketiga kurangi suku kedua. Boleh juga suku ke-10 kurangi suku ke-9 kalau ada, kalau diketahui. Paham ya Isra ya? Oke, kita lanjut ke nomor 3 yuk. Ada yang mau tanya mungkin? Kalau sudah paham, coba Kak pingin kalian komen paham, lalu kita lanjut ke nomor 3. Sambil jangan lupa untuk bantu tap-tap. Follow les privat online juga yang belum follow teman-teman. Paham? Nama kamu matematik sekali nih, T kuadrat dikurangi 2T tambah 1. Nah, itu berarti namanya T tambah 1. Nah, itu berarti namanya, nama kamu adalah kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna karena bisa dinyatakan dalam T plus 1 kuadrat. Keren ini. Paham ya? Oke, lanjut ke nomor 3. Coret-coret dikerjakan. Jawaban kalian yang mana? Ayo, kalau sudah ketemu boleh langsung tulis jawaban kamu di kolom komentar yuk. Tulis jawaban kamu di kolom komentar. C. Oke, ada lagi jawaban yang lainnya mungkin? Atau sepakat C juga? Oh iya, Kakak jadi ingat, Kakak belum share live ini ke grup sebentar ya. Minta waktunya sebentar untuk share ke grup tele. Siapa yang sudah ketemu? Ada jawaban B, ada juga jawaban D. Wah, macam-macam sekali ini jawabannya. Oke, yang benar yang mana ya? Ayo bantu tap-tap sampai 3000 dulu ya teman-teman ya. Lalu nanti kita bahas bareng-bareng. Ayo.
C lagi. Oke. Dikit lagi yuk sampai 3000. Sip, sudah kita coba bahas. X diketahui seperempat, Y-nya 2 dan Z-nya 4, maka nilai dari X, Y, dan bla bla bla. Ini sederhanakan dulu boleh, mau dimasukkan angkanya juga nggak apa-apa. Tapi saran Kak Ika sederhanakan dulu yang satu variabel nih. Jadi kalau bentuknya pembagian kan berarti pangkatnya nanti dikurangi ya, pangkatnya dikurangi. Jadi sebentar, jadi nanti lanjutannya begini. Sebentar. Nah, lanjutannya konsepnya dulu. Kalau kita punya A pangkat M dibagi A pangkat N, maka ini bisa kita sederhanakan jadi A pangkat M dikurangi N. Seperti itu ya. Oke, berarti yang bentuk ini bisa kita ubah jadi X pangkat min 3 min 2 kali Y pangkat 2 min 1 dikali Z pangkat 4 min 1. Nah, sampai sini paham ya kenapa bisa seperti itu? Karena atas bawah sesama X, sesama Y, sesama Z kita kurangkan pangkatnya. Terus hasilnya berarti X pangkat min 5 dikali Y pangkat 3 kali Z pangkat 3. Baru kita masukkan si angkanya. X tadi diketahui seperempat. Terus kenapa lagi ini ya? Ada nge-lag ya? Sebentar. Aduh, sekarang masih nge-lag nggak nih? Kok seneng banget nge-lag sih? Apa harus ganti nih kayaknya nih? Ganti ini nge-lag nggak? Nge-lag ya? Aman nggak? Udah aman ya? Oke. Kita kembali ke soal lagi. Tadi katanya ini kenapa lagi something went wrong? Gak tahu dah. Nih, lanjut lagi. 4-nya pangkat 3 betul ya yang terakhir ya. Terus 4 itu kan bisa disederhanakan. Nge-lag lagi, aman, nge-lag. Aduh, maaf ya teman-teman ya. Seperempat adalah 2 pangkat min 2 gitu kan. 2 pangkat min 2, pangkatkan lagi min 5. 2 pangkat 3, sedangkan 4 itu 2 kuadrat. 2 kuadrat pangkat 3. Yuk mainkan konsepnya lagi. Kalau ada A pangkat M dipangkatkan lagi N, berarti pangkatnya dikali gitu ya. Dikali, sehingga ini jadilah 2 pangkat 10 kali 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 6 gitu kan. Terus karena itu bentuknya perkalian, A pangkat M dikali A pangkat N, pangkatnya dijumlah M tambah N gitu kan. Jadi ini 2 pangkat 10 tambah 3 tambah 6, yaitu 2 pangkat 19. Iya, betul sekali, jawaban yang tepat adalah yang D gitu ya. Siapa tadi yang benar? Siapa tadi yang salah? Oke, enggak apa-apa ya, enggak masalah ya. Yang tadi masih belum tepat, silakan diteliti kembali coret-coretannya. Mungkin ada yang kurang teliti, teman-teman. Oke, aman ya nomor 3 ya. Lanjut. Oke. Sudah tidak ada pertanyaan untuk nomor 3. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, apa nih? Panjang kali. Tidak ada pertanyaan. Lanjut. Oke. Silakan dicoba dulu nomor 4 sambil bantu kakak untuk tap-tap layar sampai 4000. Boleh ya? Ini konsepnya tentang fungsi. Silakan yang mau mencoba menjawab boleh, yang mau mencoba menjawab boleh teman-teman ya. Jangan takut salah ya, karena kita latihan bareng, belajar bareng. Kita belajar bareng. Febri C.
Wow, cepat sekali Febri dapat jawaban. Mau lihat yang nomor 3? Oke, mau di screenshot kah? Oke, ini TKA betul Ai. Ini TKA matematika wajib ya. Sebentar kita flashback ke nomor 3 dulu. Ada yang belum move on ternyata. Oke, silakan di screenshot. Boleh nomor 3, 1, 2, 3 cekrek. 1, 2, 3 cekrek. Sudah? Sudah? Oke, lanjut ya. Lanjut. Oke, nomor 4 yuk. Ini TKA. Iya betul. Sudah sampai 4.000 belum ya? Aku baru masuk, Kak. Mau lihat nomor 1 sama 2. Waduh, ini kalau semuanya request begitu nanti nggak selesai-selesai nih. Tenang aja nih teman-teman yang ketinggalan live. Nanti live ini kayak record kok, kayak rekam, terus nanti kayak upload. Di mana uploadnya? Di sini nih, di YouTube Les Privat Online ya, namanya Les Privat Online. Silakan dicek. Kayak sudah upload beberapa yang dari tanggal kalau nggak salah 17 atau 16 tadi. 16 Oktober. Silakan dicek di sana, di playlistnya namanya playlist rekaman live TikTok kalau nggak salah itu. Rekaman live TikTok. Gitu ya. Satu lagi untuk teman-teman yang mau konsultasi soal atau mungkin berminat untuk les privat online bareng KIK maksudnya, silakan kontak WA. Ini WA-nya ada di sini 0813 bla bla bla, dan juga hubungi tele juga bisa ya. Yang punya tele boleh ke tele, yang punya WA boleh ke WA. Silakan, murah meriah saja ya. Lanjut ya. Jadi jangan khawatir telat teman-teman. Rekamannya ada di YouTube. Oke, sudah 4.000 nih, kita coba bahas ya. Dalam sebuah toko, biasanya suatu barang yang dipajang terdapat label harga. Pada barang tersebut, label harga tersebut merupakan label harga awal sebelum mendapatkan pajak dan diskon. Pajak akan menambah harga, sedangkan diskon akan mengurangi harga. Di toko Teti, setiap pembelian barang akan dikenakan pajak sebesar 10%. Kemudian harga barang setelah diberi pajak tersebut mendapatkan diskon sebesar 15%. Jadi harga akhir si barang tersebut. Misalkan X menyatakan harga awal, inverse dari fungsi harga barang setelah kena pajak dan diskon berapa. Berarti kita nyari fungsi yang setelah kena pajak dan diskon baru diinverskan gitu ya. Yuk. Harga awalnya tadi X ini, sudah diketahui harga awalnya adalah X. Berarti kalau terkena pajak berapa tadi? Terkena pajak 10%, nanti harga barangnya menjadi berapa? Jadi X ditambah 10% kali X gitu kan, atau 10% itu 10/100 ya. 10/100 atau bentuk desimalnya tuh kita mau pakai desimal atau pakai pecahan biasa aja ya. 10/100 ini, atau kalau di total berarti 110/100 X. Sederhanakan boleh ini jadi 11/10 X. Nah gitu ya, ini pajak setelah kena pajak, bertambah karena pajak itu menambah harga. Setelah itu didiskon sebesar 15%, didiskon 15%. Kalau didiskon 15%, berarti sekarang harga barangnya menjadi berapa? Harga barangnya tadinya yang setelah kena pajak itu 11/10 X, kemudian dikurangi dengan 15%-nya dari 11/10 X, ya enggak? Gitu ya. Ini yang setelah didiskon. 11/10 X kurangi 15/100 kali 11/10 X, atau berapa tuh? 11/10, sederhanakan aja nggak sih? Ya nanti dulu lah, 11/10 kurangi berapa ini, banyak banget, 165 ya, 165/1000. Memang bener ini
Udah nanti dulu lah. Enakan per 1000 kan daripada pernya tuh bukan ribuan. Nah gini, kalau disamakan penyebut di sini tuh kalikan 100 berarti ini. Nah gini kan. Berapa tuh? 1100 kurangi 165. Berapa ya? 935. 935 per 1000. Nah gini kan ya. Atau kalau disederhanakan berapa nih? Kalau disederhanakan berapa? Kita bagi 5. Bagi 5 1, 8, 7. Ini bagi 5 200. Nah ini sudah sederhana nih. Nah ini ya berarti fungsinya tuh yang ini. Paham nggak dari sini? Pahamkah? Atau sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Yang ditanyakan tapi si inverse-nya ya. Jadi fungsinya kayak anggap namanya fx. Coba geser dulu kali. Nah gini, misalkan fungsinya namanya fx. Fx tadi adalah 187 per 200x. Ini kepotong nggak ya? Nah yang ditanyakan adalah inverse-nya gitu. Kalau inverse itu kita intinya nyari bentuk x sama dengan kan. Ini pakai cara manual sih. Berarti x-nya kan y dibagi 187 per 200 atau sama aja y dikali 200 per 187. Nah kayak gini kan. Nah kalau sudah ketemu x sama dengan berarti kita sudah menemukan si inverse. Jadi f inverse x adalah 200 per 187. Tinggal ganti si variabel darinya y jadi x gitu. Sudah ketemu 200 per 187 yang mana? Ada nggak sih? 200 per 187. 187 yang A ya berarti ya? Iya yang A gitu. Jawaban yang A. Ini matematika wajib ya. Jawaban yang A. Oke, bisa dipahami sampai sini teman-teman? Bisa dipahami atau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita lanjut? Paham? Oke, paham. 110-nya dari mana? Dari 110 yang mana nih? Oh, yang ini ya, yang awal ini ya. Menyamakan penyebut sayang. Ini menyamakan penyebut kan. Ini 1 ya, 1x. 1x itu sama aja 100 per 100 kan? 100 per 100. Nah, gitu kan? 1x itu sama aja 100 per 100. Nah, kalau dijumlahkan jadinya 100 ditambah 10. Jadilah 110 gitu tadi. Begitu ya. Rumus inverse apa? Oke. Boleh nih teman-teman catat untuk yang cara cepat ya. Jadi kalau ada fungsi yang bentuknya hanya pecahan ya, yang hanya pecahan misalkan fx sama dengan apa ini? A per bx misalkan gini, nanti inverse-nya pasti tinggal dibalik saja. B per A, kemudian di sini X gitu. Ini khusus yang bentuknya seperti itu. Kalau cara cepat yang lainnya banyak ya, banyak ada. Kan ada yang bentuknya rasional, ada yang bentuknya kuadrat, ada yang bentuknya pangkat 3. Nah, itu cara cepatnya banyak sekali. Matematika itu mudah bukan? Bukan. Ya Allah nggak siap besok. Harus siap dong. Siap nggak siap harus siap ya. Rai malah baru rebahan. Aduh, bangun. Woi, besok TKA. Gitu ya, nomor 4 ya. Aman nggak nih? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Cara sukses gimana? Baru sekarang. Kalian kebiasaan ya, kalau mepet baru semangat. Sama sih. Ayo. Lanjut. Siap, lanjut. Ke nomor 5. Apa tuh iki?
Aduh alah Yung. Oh no way. Yo, lanjut nomor 5. Nih, tadi yang request peluang siapa? Yo, Cong, coba dikerjakan yuk. Coba dikerjakan yuk. Aku lag. Masih lag nggak? Nge-lag nggak? Iya, memang begitu sih. Pada umumnya kita tuh akan semangat kalau sudah kepepet gitu ya. Itulah manfaat dari ilmu kepepet. Nomor 5 yuk, siapa yang mau coba jawab? Yuk bantu tap-tap juga ya teman-teman ya, sampai 5.000 aja lah, sampai 5.000 aja yuk. Jangan lupa follow les privat online teman-teman. Yang belum follow silahkan follow dulu. Kali aja kita cocok gitu kan, bisa langsung datang ke rumah. Gitu gak sih? Ayo, dadu dan juga uang logam dilempar secara bersamaan. Beri centang. Bikin ininya aja yuk. Bikin tabelnya aja, paling gampang ini. Dadu kan ada 6 sisi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kodoknya kok makin keras aja nih suaranya. Terus kalau uang itu ada 2 sisi, angka dan gambar gini kan. Nah, anggap aja gini lah. Terus ayo dikit lagi 5.000 kita bahas yuk. Ini peluang, iya betul, ini peluang. Peluang 135 nggak sih? Nah, Lisa udah dapet nih Lisa. Ini udah kepepet tapi tetap mager. Waduh. Yang diminta apa nih? Yang pernyataan 1. Oke. Peluang muncul angka pada uang logam adalah setengah. Angka ini dilemparnya bersama kan ya? Kalau dilemparkan bersama berarti peluang muncul angka ada sebanyak yang ada angkanya. Berarti kan bisa jadi A1, A2, A3, A4, A5, A6 gitu kan. Berarti ada 6 kemungkinan ya. 6 kemungkinan berarti peluang yang diminta katakanlah peluang angka gitu. Berarti 6 per seluruhnya berapa? NS-nya, ruang sampelnya berapa? 6 kali 2 ya, 12 gitu. Jadi 6 per 12 disederhanakan hasilnya setengah, berarti pernyataan 1 itu kalian centang karena benar. Terus yang pernyataan kedua. Pernyataan kedua, peluang muncul mata dadu 5 adalah 1 per 12. Peluang mata dadu 5. Oke, kayak hapus aja kali ya ini ya, biar nggak bikin bingung. Lah, garisnya ikut kehapus. Perhatikan. Peluang mata dadu 5, berarti mata dadu 5, oh benar. Mata dadu 5 kemungkinannya berarti muncul angka 5 atau mungkin gambar 5. Jadi 2 kemungkinan ya. 2 kemungkinan dari total semua ruang sampelnya 12. Jadi peluang muncul angka 5 gitulah. Berarti 2 per 12 atau disederhanakan 1 per 6. Jadi yang pernyataan kedua ini salah ya. Salah. Terus yang pernyataan ketiga, peluang muncul gambar pada uang logam lebih besar daripada peluang muncul angka pada mata dadu. Oke, kita coba gambarkan dulu maksudnya bagaimana. Peluang muncul gambar ini berarti kemungkinannya bisa gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5, gambar 6. Ada sebanyak peluang gambar 6 per 12 atau setengah juga. Terus katanya peluang muncul gambar ini lebih besar daripada peluang muncul angka pada mata dadu. Peluang muncul angka ya enggak.
salah nggak sih? 3, bentar, kata-katanya gimana sih? Peluang muncul gambar pada uang logam lebih besar daripada peluang muncul angka pada mata dadu. Kan kalau pelemparan bersama-sama mesti muncul salah satu dari angka atau gambar dan juga angka. Jadi angka itu pasti keluar kan? Angka itu pasti keluar, ya. Bisa jadi angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, kemudian gambar 1, gambar 2, berarti kan ada 12. Berarti di sini nih muncul angka yang ini tuh peluangnya adalah 12/12 ya kan? 12/12 atau 1. Jadi kalimat ini peluang muncul gambar pada mata uang lebih besar daripada itu salah ya. Gitu. Jadi yang ketiga salah ini. Kak besok TKA apa sambil Zoom sih? Tadi temanku Gladi sambil Zoom dari UNES. Apa iya? Maksudnya gimana nih? Sasa. Zoom yang maksudnya sambil sambil cari bantuan pakai Zoom gitu, sambil les pakai Zoom yang jawab orang lain gitu, Po? Maksudnya, Po? Gitu ya. Pernyataan keempat gimana nih? Peluang muncul gambar pada mata uang logam dan bilangan prima mata dadu adalah oke. Kita hapus lagi ya. Jadi kalian perhatikan baik-baik ya, karena ini banyaknya kejadian tuh kayak kehapus terus ini. Biar kalian paham. Untuk yang pernyataan keempat nih. Peluang muncul gambar pada uang logam dan bilangan prima dan prima. Apakah 1/4? Coba ya, gambar kita tandai dulu dia sama prima. Bilangan prima itu kan 2, 3, sama 5. Nah, tapi ini yang ketemu tuh maksudnya gini, gambar 2, gambar 3, sama gambar 5. Gitu. Kalian nggak usah repot-repot menuliskan gambar 2, gambar 3, gambar 5. Itu kalau kalian sudah terbiasa di otak aja, kita tinggal centang, berarti ada 3 kemungkinan ya, 3 kemungkinan. Jadi 3 per seluruhnya tadi 12 atau sederhanakan jadilah 1/4. Nah, pernyataan 4 bener nih. Terus yang pernyataan kelima, peluang muncul mata dadu 6 adalah 1/6. Coba Kaika hapus lagi nih ya. Kaika hapus lagi. Apa benar peluang yang ditanyakan itu 1/6? Ini tadi angka berapa? 5. Lah, kok jadi hijau sih? Gini. Mana sih dadu 6? Dadu 6 ini. Berarti kan kemungkinannya bisa A6 sama G6. Ada 2 ya. 2 per seluruhnya. Ini mata dadu 6. Dadu 6 gitu aja lah. Berarti 2/12 atau 1/6. Betul. Jadi ada 3 pernyataan yang benar. Pernyataan 1, pernyataan 4, dan juga 5 yang betul gitu. Oh, maksudnya ngerjain sambil ngezoom. Minta ini ya, bantuan ke orang gitu. Tuker pikiran 2 hari aja. Buat apa coba? Ada kamera Kak mungkin maksudnya. Kalau ada kamera memang iya ya. ANBK itu juga ada kameranya. Diawasin juga dari sana. Pembahasan gladi bersih TKA kemarin. Kayaknya memang beberapa soal ini soal-soal simulasi, dan katanya soal gladi bersih itu sama dengan simulasi gitu. Jadinya bisa jadi soal-soal yang kita bahas malam ini keluar di besok gladi bersih gitu ya. Oke, aman nomor 5? Atau ada yang mau ditanyakan mungkin? Nomor 5 gimana, aman nggak? Ayo bantu Kaika untuk tetep juga ya. Kita kalau sudah lanjut ke nomor 6 yuk. Coba komen lanjut. Aman, lanjut. Oke. Lanjut ya, aman.
Nomor 6 berarti, yuk nomor 6. Nih peluang lagi nih, siapa tadi yang minta? Yuk, dicoba dulu nomor 6. Di sini 8 anak yang terdiri dari 3 laki-laki dan 5 perempuan duduk berjajar. Peluang 3 anak laki-laki duduk berdampingan adalah titik-titik. Ini cari banyaknya kemungkinan dan juga ruang sampelnya ya. Enggak telat kok. Kakak juga barusan mulai tadi setengah jam yang lalu, Amel. Untuk teman-teman yang telat, nggak apa-apa banget. Nggak masalah, karena live ini nanti kakak upload lagi di YouTube ya. Kakak upload lagi di YouTube. YouTube-nya di mana? Di sini dia. YouTube-nya ada di Les Privat Online. Jadi silakan nanti teman-teman mampir ke sini ya, Les Privat Online. Rekaman dari live-live kita sebelumnya juga kakak upload di sana ya. Jadi tenang teman-teman. Bagi teman-teman yang berminat untuk les privat online, mau persiapan TKA bisa, mau SNBT juga boleh, mau sekolah kedinasan juga bisa, CPNS juga masuk. Silakan hubungi WA yang ada di bio atau ini ya, atau di nomor ini silakan. Yang berminat untuk les privat online. Mau privat boleh, mau bergrup bareng bestie-bestie kamu berlima juga bisa. Boleh juga kontak ke tele les privat online, yaitu yang di sini nih, yang paling kanan ini ya. Oke, lanjut yuk. Gimana, sudah ketemu belum nomor 6? Insya Allah nanti live sampai jam 9 ya, ndah ya. Ini on limbur katanya. Lihat soal tadi dong, yang mana? Yang nomor berapa? Mulai jam berapa tadi? Jam setengah 8-an kali ya. Jam setengah 8-an kayaknya. Ayo, sudah 6.000, kita coba bahas ya. Kita coba bahas untuk nomor 6. 8 anak, 3 laki-laki dan juga 5 perempuan duduk berjajar. Peluang 3 anak laki-laki duduk berdampingan adalah titik-titik. Yang ditanyakan peluang 3 anak laki-laki duduk berdampingan. Katakanlah yang laki-laki itu laki-laki 1, laki-laki 2, laki-laki 3, yang perempuan P1, P2, P3, P4 sampai P5. Nah gini, karena ini berdampingan dianggapnya satu kelompok ya, satu kelompok. Berarti ada berapa kelompok? Kalau yang nggak ada keterangan berdampingan berarti dianggapnya sendiri-sendiri. Posisinya bisa berubah-ubah ya. Jadi ada berapa kelompok? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Berarti nanti cara menghitung bagian ruang sampelnya adalah 6 faktorial dikalikan dengan 3 faktorial. Di mana 6 faktorial itu didapat dari kelompoknya ini ada 6. Sedangkan 3 faktorial didapatnya dari mana? Dari laki-laki yang selalu duduk berdampingan ini. Mereka juga bisa ganti-ganti posisi sebanyak 3 faktorial gitu. Paham? Perhatikan warnanya ya. Terus kita hitung boleh ini, kita hitung boleh, mau nunggu yang satunya juga bisa. Kita hitung aja kali ya. Atau nggak usah deh. Karena nanti sebenarnya bisa disederhanakan sama yang perhitungan NS-nya, bisa dicoret-coret. Jadi kita nunggu aja. Ini anggap aja NA gitu ya. Nah gitu. Yang NS-nya berarti gimana? Peluang mereka duduknya sendiri-sendiri gitu. Peluang mereka duduknya sendiri-sendiri. Berarti ada berapa orang tadi? 8 ya. 8 faktorial. Nah gini, 8 faktorial. Kan kalau peluang rumusnya NA per NS nih. Berarti 6 faktorial kali 3 faktorial dibagi 8 faktorial. NA itu banyaknya ruang sampel. Ini tuh ruang sampel, NA ruang sampel. Kalau kok NA kok ruang sampel? Yang ruang sampel itu apa? NS-nya. Kalau NA itu banyak kejadian yang diinginkan. Kalau di sini kejadian 3 anak laki-laki duduk berdampingan gitu. Ya, rumusnya kan memang gitu ya. Peluang kejadian A adalah NA, banyaknya kejadian A dibagi banyaknya seluruh ruang sampel. Nah, sekarang ingat faktorial. Faktorial itu kan perkalian menurun sampai 1 gitu ya.
Jadi yang 8 faktorial kakak jabarkan jadi gini, boleh nggak sih? 8 kali 7 kali 6 faktorial. Stop sampai sini. Biar nanti apa? Bisa dicoret dengan 6 faktorial yang di atas. Kemudian yang 3 faktorial jabarkan aja 3 kali 2 kali 1. Nah, mainkan coretnya 6 faktorial, dicoret dengan 6 faktorial. Ingat, faktorial hanya bisa dicoret dengan yang sesama faktorial. Bilangan biasa dicoret sama bilangan biasa gitu. Ya, sekarang mana nih? 2 dengan 8 boleh ya? Hasilnya 4. Udah kan, ini paling sederhana, kalikan aja. Yang bagian pembilang tinggal 3, penyebutnya 4 kali 7 itu 28. Jadi jawabannya ini nih. Waduh, kok nggak ada? Sebentar. Kita kenapa ini? Ada masalah ini kayaknya. Sebentar. NS dapat 8 dari mana? Karena banyak orangnya 8 kan? 8 anak berjejer. 8 anak berjejer berarti kan 8 faktorial. Gitu. Ini kayaknya salah hitung kali ya, coba. Teman-teman bantu untuk ngecek jawaban KK juga ya. 8, 7, 6, coret-coret, 3. Coret, ini 4, 3 per 28. 3 per 28. Kok tak ada? Tak ada, tapi nih jawabannya. Coba, ada salah hitung nggak ya? Iya betul. Dari semua jumlah siswa, kan 3 laki-laki dan 5 perempuan, berarti totalnya ada sebanyak 8 ya. Ada sebanyak 8. Apa nih? Ketemu nggak? Ada yang salah hitung nggak Kak Eka? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 faktorial. Terus laki-lakinya 3 kalikan 3 faktorial. 8 faktorial. Loh, kayaknya udah bener nih. Ketemunya 3 per 28 udah bener kok ya? Iya, mungkin soalnya ya udahlah nggak apa-apa. 3 per 28. Kita ubah aja nih yang C. 3 per 28. Kelar, kita jawab C. Gitu. Paham belum? Atau ada yang mau ditanyakan? 6 faktorial dari banyak kelompoknya ya. Kan ada kelompok yang tadi berdampingan, kemudian yang perempuan dianggap sendiri-sendiri, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah kayak gitu. Jadi ini perhitungannya 6 faktorial itu dari situ. Terus 3 faktorialnya didapat dari yang ini, laki-laki tadi kan yang berdampingan 3. Mereka gantian posisinya tuh bisa sebanyak 3 faktorial gitu. Gitu ya. Betul. Oke, makasih Lisa sudah bantu Kakak untuk jelaskan. Iya, paham berarti? Ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? TK itu kayak dipersulit deh kemarin, komputer error, terus soalnya juga salah sama jawabannya. Itu soal sumbernya dari mana kalau boleh tahu? Ini dari Kakak pokoknya kemarin download di Google tuh. Kakak ngetik tuh apa ya, soal simulasi atau apa gitu, dapat soal kayak gini. Kalau nggak salah Kakak sudah share si soalnya di saluran tele yang ini nih teman-teman. Jadi kalian coba cek aja ke sini yang punya tele, masuk ke sini, terus cek yang bagian berkas. Nah di situ banyak sekali, ribuan soal ya. Bisa kalian jadikan untuk bahan-bahan ngambis kalian. Ngambis Cila. Bisa buat bahan-bahan belajar kalian sampai SNBT pun bisa ya. Banyak ebook gratis juga, silahkan dicek teman-teman, les privat online. Oke lanjut, aman nomor 6. Atau ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Aman ya? Aman. Lanjut. Aman, alhamdulillah. Kita ke nomor 7 yuk. Nih, apa ini ya? Statistik bukan sih? Statistik tapi datanya data tunggal kok, jadi gampang ini. Coba mana yang mau coba jawab duluan nih? Pengeluaran harian dalam ribuan rupiah sebuah toko selama 5 hari adalah 200, 250, 300, 350, 400. Ini udah diurutkan nih, udah diurutkan sama si soal.
lumayan. Terus yang ABC nyari rata-rata, nyari median, modus sama jangkauan. Wah, gampang banget ini. Gampang banget ini, pasti bisa kalian. Yuk coba jawab ya. Coba jawab kalian, yang mana nih yang benar? Pilih semua pernyataan yang benar. Pilih semua pernyataan yang benar. Sambil bantu tap-tap sampai 7.000 yuk teman-teman, pasti bisa ini. Lalu kita bahas bareng-bareng ya. Ayo, silakan yang mau coba jawab dulu. Yang mau coba jawab dulu boleh. Untuk teman-teman yang barusan bergabung, selamat bergabung di live KIK bersama les privat online untuk membahas soal TKA matematika umum atau matematika wajib. Jangan lupa yang belum follow, silakan follow les privat online, nyalakan notifikasi biar teman-teman tidak ketinggalan kalau KIK sedang live bahas soal-soal seperti ini ya. Yang berminat untuk les privat online ya, silakan hubungi di WA tertera di bio atau yang ini nih boleh. Mau persiapan SNBT juga ayo gas. Oke, siap bantu kalian untuk lebih siap lagi TKA maupun SNBT. Gimana? Oke, sudah 7.000. Coba kita bahas rata-rata pengeluaran. Rata-rata kan jumlah data bagi banyaknya data ya. Rata-rata atau X bar boleh. Berarti 200 tambah, langsung aja deh yuk kita langsung jumlahkan saja ini. Kita kan udah tahu rumusnya nih. 200 tambah 250, 450, 750, 1100, 1500 ya. 1500 bagi banyaknya data ada 5 hari. Berarti rata-ratanya 300. Betul berarti pernyataan 1. Terus yang pernyataan 2 median pengeluaran. Median itu yang ada di tengah-tengah. Jadi kalau kalian punya 5 data nih, tengahnya kan otomatis data kedua dari kiri, data kedua dari kanan. Nah yang keapit yang tengah-tengah tuh yang ini kan. Nah berarti inilah nilai median gitu. Jadi mediannya juga 300. Betul. Modus itu yang sering muncul. Ini masing-masing beda-beda, berarti tidak ada modus ya. Tidak ada modus, berarti pernyataan ketiga ini salah. Pernyataan keempat, jangkauan. Jangkauan itu adalah data terbesar yang maksimum dikurangi yang minimum gitu. Yang paling besar kan 400. Yang paling kecil 200. Berarti jangkauannya adalah 200.000. Pernyataan keempat betul. Iya. Nisa sedang mewing nggak sekarang? Lanjut. Ada yang mau ditanyakan mungkin nomor 7 atau lanjut. Bahas yang Pusmendik dong soal TKA-nya. Boleh. Kayak kira kalian sudah dapat pembahasannya. Kayaknya banyak banget bertebaran di mana-mana tuh. Di soal ini juga beberapa soal dari Pusmendik loh. Oke. Aman ya nomor 7 ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Kayaknya enggak sih. Lanjut yuk. Lanjut. Oke. Lanjut. Ke nomor 8. Oke, lanjut. Ini mah gampang banget ini. Dah. Ini Pitagoras yuk teman-teman. Langsung 13,5 satunya berapa? 13,5 satunya berapa? Triple Pitagoras. Siapa yang mau coba jawab nih? Triple Pitagoras. 14. Kaget aku. Yang bener nih 14. Coba. Kalian belum hafal nih triple Pitagoras? Ini kan soal SMP atau coba ya. Triple Pitagoras itu yang utama 3, 4, 5 ya kan, dan kelipatannya. Jadi kelipatan 3, 4, 5 kalau dikali 2 6, 8, 10 kali 3 9, 12, 15 kali berapa lagi? Kali 4 12, 16, 20 dan seterusnya gitu ya. Terus yang tipe kedua ada 5, 12 sama 13.
Dan juga kelipatannya, kalikan 2, 10, 24, 26, kalikan 3, 15, 36, 39, dan seterusnya. Terus ada lagi? Ada lagi? Ada yang tahu nggak tipe triple Pythagoras setelah dua angka ini? Ayo coba. Setelah dua angka ini berapa sama berapa? Iya betul, jadi soal ini jawabannya 12 ya, jelas ya. 12, karena triplenya dari 13, 5, itu satunya 12. Ayo siapa yang hafal pola triple Pythagoras selain ini? Pola triple Pythagoras, ini SMP kok. Bilangan triple Pythagoras. Berapa lagi? Selain ini, ada yang tahu? Kakak nungguin loh. Kakak nungguin loh ini loh. 7, 24, 25, betul Sheryl ya. Dan kelipatannya 14, 48, 50 dan seterusnya. Ada lagi nggak? Ada ya, satu lagi ya. Berapa tuh? 8, 15 dan juga 17. Ini juga kelipatannya juga pasti merupakan bilangan triple Pythagoras. 16, 30, 34 dan seterusnya gitu ya. Ini namanya apa tadi? Triple Pythagoras. Iya. Oke, aman ya nomor 8 ya. Lanjut. Ke nomor 9. Yuk, atau ada yang mau tanya? Lanjutlah, gas. Nomor 9. Nah, ini dia nomor 9. Nomor 9, silakan dicoba dulu. Ini topiknya tentang transformasi geometri ya. Ada dilatasi. Di sini dilatasi, semuanya dilatasi. Dilatasi itu apa? Perbesaran atau mungkin pengecilan. Kalau skalanya lebih dari 1 itu namanya perbesaran, kalau kurang dari 1 namanya pengecilan. Kalau positif berarti perbesarannya ke arah kuadran 1, tapi kalau yang nggak mesti kuadran 1 deng, tergantung posisinya. Intinya kalau dilatasinya negatif berarti ke arah sebaliknya gitu. Ke arah sebaliknya. Oke, gimana? Ada yang mau coba dulu nomor 9? Siapa yang mau coba dulu? Atau langsung bahas? Yuk, bantu kakak untuk tap-tap sampai 8.000 lah. 8.000 bisa ya. Yuk, sampai 8.000 dulu kita baru bahas kemudian. Jangan lupa kalian untuk minum ya. Jaga kesehatan. Iya betul. Pesta kodok. Di sini tuh tempat kakak tuh hujan ya, hujan. Terus di depan situ tuh ada kolam. Nah kalau hujan kolam, ya berarti kodoknya kan pada gosip di situ ya, pada ketemuan di situ, pada ngerumpi gitu. Mungkin mereka sebenarnya lagi diskusi tuh, diskusi matematika kali ya. Udahlah kita lupakan kodoknya ya. Di tempat kalian gak hujan kah? Tempat kakak dari siang hujan, terus ini lumayan nih agak berhenti nih, tapi masih gerimis, jadi kodoknya masya Allah berisik sekali. Maaf ya, maafin kodoknya ya. Gimana? Ayo, nomor 9 sudah ketemu belum teman-teman? Mana nih yang mau coba jawab nih? Like kan? Sebentar, malah nge-like ini. Yu. Gimana, masih nge-like nggak ini? Gak tahu nih, kakak tuh kok sekarang sering nge-like ya live-nya ya. My live doesn't contain the content mentioned in the notice. Ya, dari tadi gitu terus. Ayo, gimana? 1, 2, 3, 5 kah? Oke, yang hasil akhir setelah 2 itu bener nggak sih? Coba ya, kita bahas ya. Oke, Sinta, siswa kelas 10 di Boyolali. Ada nggak yang dari Boyolali di sini? Sedang mengikuti pelajaran transformasi geometri. Guru meminta Sinta untuk melakukan 2 kali dilatasi terhadap pusat 0,0 pada titik
A 2,3 berturut-turut, ini lanjut ini. Mana yang benar? Hasil yang pertama berapa? Oke, langsung ya. Kalau dilatasi itu untuk yang pusatnya 0,0, nanti perubahannya adalah tinggal dikalikan saja, gitu kan. Untuk konsepnya nih, kalau tadinya X, Y untuk titik A misalkan dilatasi oleh pusat O atau 0,0 sebesar faktor skala K, maka nanti bayangannya atau A aksen adalah K kalikan X, K kalikan Y. Nah, segampang itu ya. Jadi untuk dilatasi pertama, A aksennya nanti ketemu 2 kali 2, 3 kali 2. Betul ya? 2 kali 3 juga boleh, sama aja. Jadi nanti bayangan pertamanya adalah 4,6. Jadi ini benar. Terus oleh dilatasi kedua berarti A double aksen, faktor skalanya min setengah, berarti min setengah kali 4, min setengah kali 6. Berapa tuh? Min 2, min 3. Betul juga ini. Komposisi dua dilatasi tersebut setara dengan satu dilatasi berfaktor skala min 1. Nah, berarti fokusnya di sini. Ini titik aslinya, ini yang bayangan kedua. Sekarang apa benar? Komposisi dari dilatasi 1 dan 2 setara dengan satu dilatasi berfaktor skala min 1. Dari 2,3 jadi min 2, min 3. Kan betul, karena kalau min 1 kalikan dengan 2 dan min 1 kalikan 3, ketemulah ini kan, ketemu ini kan. Gitu, cocok ya. Berarti pernyataan ketiga itu betul gitu. Pernyataan keempat, titik hasil akhir terletak di kuadran 1. Hasil akhir tadi yang ini ya, yang ini A double aksen ini. Apa benar dia di kuadran 1? Salah ya. Salah. Kuadran berapa itu? Kalau X negatif dan Y negatif tuh kuadran keberapa? Kalau kita gambarkan kan gini, X-nya min 2, Y-nya min 3. Nah, kiranya di sinilah ya, A double aksennya tuh di sini. Kuadran keberapa namanya? Kalau ini kan namanya kuadran 1 nih di sini. Ini kuadran kedua, ini tuh kuadran ketiga, ini kuadran keempat. Jadi harusnya kuadran ketiga ya. Jadi ini salah. Terus, dilatasi dengan skala negatif menyebabkan pencerminan terhadap pusat. Iya betul. Asalkan faktor skalanya sama. Kayak tadi yang sudah Kaika bilang, kalau misalkan gini nih, ada suatu titiknya di sinilah, katakanlah si A ya. Terus pusatnya 0,0 di sini. Dilatasikan dengan skala negatif. Misalkan skalanya min 1, berarti nanti kan kalikan min 1, jadilah di sana nanti. Mirip kayak yang ini tadi. Kayak yang di soal tadi. Kan tadinya 2,3 ya. Tadinya 2,3 tuh di sini ya. Kemudian dilatasikan dengan faktor skala min 1. Jadi di sebelah sini. Kan kalau titik pusatnya 0,0, dia seperti dicerminkan gitu kan. Nah, dari semulanya di kuadran 1 jadi kuadran keempat gitu. Angkanya sama, cuma dia bedanya negatif. Berarti betul 1, 2, 3 sama 5. Iya betul. Benar ya berarti ya. T kuadrat. Ini wajib betul Allah. Tes. Kenapa tes? Lanjut berarti nomor 9 bisa dipahami? Atau ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Aman? Lanjut. Lanjut. Aman? Selamat bergabung Fana. Aman. Oke, lanjut berarti ya. Lanjut ke nomor 10 yuk. Nah, apa nih? Mirna memproduksi 2 jenis kue dengan modal 8 juta. Biaya produksi kue bolu sebesar 15.000 per kotak dan dijual dengan laba 40%. Sedangkan produksi kue brownies sebesar 20.000 per kotak dijual dengan laba 35%. Setiap harinya Mirna memproduksi paling banyak 500 kotak kue. Mirna harus memproduksi 200 kue bolu. Ini namanya apa? Program linier, namanya program linier. Program linier. Coba ada kue bolu dan juga kue brownies.
Terus ini bebas sih, XY boleh. Misalkan ini yang value itu X, brownies yang Y, kemudian ada paling banyak produksinya 500, berarti di sebelah sini 500. Terus ini tadi apa? Modal ya. Modal 8 juta. Kalau yang brownies, loh kok 8 juta? Oh, 8 juta tuh totalnya, sorry. Oke, berarti gini, 15.000 itu untuk bolu. Kalau yang brownies 20.000 gitu ya biaya produksi. Biaya produksi kaitannya berarti sama modal 8 juta di sini. Terus apalagi yang diketahui? Untungnya atau laba 40%. Yang ini 35%. Nah, itu udah ya. Berarti si fungsi objektifnya nanti yang soal labanya itu. Mirna harus memproduksi 200 kotak kue bolu. Oke. Mirna tuh pingin memperoleh keuntungan maksimum di sini, tentukan benar atau tidaknya gitu. Yuk, gimana nih untuk soal nomor 10? Sudah dicoba atau belum? Yang benar yang mana, yang salah yang mana nih? Ada 3 pernyataan nih. Kita coba pakai cara singkatnya aja ya. Kalau cara panjangnya ini misal ditulis beneran bisa sampai 1 halaman folio nih, bener? Bisa sampai 1 halaman folio. Kita pakai cara ringkesnya aja ya. Langsung deh kita bahas. Di sini pertidaksamaannya berarti X plus Y. Terus tandanya nanti kurang dari ya. Paling banyak karena kata-katanya di sini paling banyak maksimum. Berarti kurang dari sama dengan 500. Terus yang bagian modal ini ada 000 yang bisa kita sederhanakan, 15X tambah 20Y. Terus di sini juga kurang dari sama dengan 8 juta itu kalau nolnya dihilangin 3 berarti ditulisnya 8.000 ya. Nah, gini kan. Terus sederhanakan lagi nih, sederhanakan bagi 5. 3X tambah 4Y bagi 5, 16 berarti 1.600. Nah, gini. Gitu ya. Pernah ngerjain, benar salah benar seingatku. Oke. Terus ini sudah dapat sistem pertidaksamaannya, ada 1, 2, dan jangan lupa selalu X lebih dari 0 dan juga Y lebih dari 0. Lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Kenapa? Karena banyaknya kue bolu dan juga kue brownies itu selalu positif ya, kan jumlah kue nggak mungkin negatif tuh, minimal nggak ada lah alias 0 gitu kan. Tuh, jadi harus X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Terus ini kalau digambar dulu tuh boleh sih, tapi biasanya untuk soal yang semacam ini yang ada 2 pertidaksamaan kemudian maksimum minimum itu biasanya sama. Cara cepatnya biasanya sama. Cara cepatnya gimana? Kalian pengen tahu nggak? Langsung saja kita eliminasi substitusi 2 persamaan ini dan juga ini ya. X tambah Y atau yang bawah dulu deh. Sama aja. Kalau pas eliminasi substitusi pakai sama dengan aja boleh. Coba persamaan 1 kalikan 3 ya, kalikan 3 jadinya 1.500. Terus dikurangkan ketemulah Y sama dengan 100. Terus X-nya berapa? Masukkan X tambah Y, X tambah 100 sama dengan 500 kan? Berarti X-nya dapat 400. Berarti nanti kalau kalian gambar tuh sebenarnya gini. Kalau digambar itu sebenarnya ada 2 garis begini, yang satu gambarnya begini, satunya pasti begini. Terus arsirannya kalau ditanya maksimum pasti arsirannya ada di bagian dalam sini. Nah, titik 400,100 tadi adalah titik potongnya ini, 400,100 itu titik potong. Kalau yang ini mesti salah satu dari yang dilalui oleh kedua garis tersebut. Nah, kalau ditanyakan maksimum ya, keuntungan maksimum itu selalu berada pada
titik potong. Jadi teman-teman nggak usah repot-repot memasukkan titik yang lain, langsung titik 400,100 itu saja yang kalian masukkan gitu. Masukkan kemana? Ke fungsi objektif ya, ke fungsi objektif. Atau kita cek pernyataan A dulu deh. Mirna harus memproduksi 200 kotak kue bolu. Kue bolu tadi namanya X ya, kue bolu itu X, berarti X-nya kan dapatnya 400. Jadi harusnya biar untungnya maksimal atau maksimum, si Mirna harus memproduksi kue bolu 400. Sedangkan kue browniesnya dia harus produksi sebanyak 100 biar untung gitu. Biar untungnya tuh banyak atau maksimum. Itu ya, jadi pernyataan 1 kita centang yang salah. Yang salah. Terus yang pernyataan kedua, Mirna harus memproduksi kue brownies lebih banyak. Brownies tadi Y. Enggak ya, salah karena di situ 100 itu kurang dari 400. Ini juga salah. Sebentar. Agak ngeheng. Sebentar. Terus pernyataan ketiga, diminta rupiahnya, rupiah untungnya. Rupiah untungnya berapa? Berarti masukkan ke sini ya, ke bagian labanya. Sebentar, ke sini. Ya. Tapi ingat nih, kalau labanya 40% berarti ini yang diminta apanya sih? Keuntungan atau keuntungannya. Keuntungannya ya sudah, berarti keuntungannya berarti langsung dirupiahkan saja ini labanya ya. 40% dari 15.000 itu berapa? 40% dari 15.000 ini kepotong ya? Oke, kepotong. Sebentar, kakak geser dulu ke kanan sedikit. Kelihatan nggak sekarang? Untuk memasukkan rupiah dari labanya, karena nanti yang diminta keuntungan maksimumnya dalam rupiah gitu. 40% dari 15.000 berapa? Ayo, ada yang mau coba jawab sambil kakak zoom out dulu. Nah, segini kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak nih? Nggak kepotong kan? Nah, udah. 15 kali 4 6, berarti 600 ya. 600 apa 6.000? Terus 20%, 35% dari 2.000, 700 ya kan? Ini laba tapi dalam rupiah atau untung lah, sama aja. Berarti kita bisa mencari total untungnya dengan memasukkan fungsi untung dulu. Fungsi untung atau tulisannya apa namanya, simbolnya fxy sama dengan 600x tambah 700y. X-nya kita ganti berapa tadi? 400 ya. Kita ganti dengan 400, sedangkan Y-nya kita ganti dengan 100. Kalikan 24, 0-nya 4. Ini ditambah 70.000 berarti 3. Kakak salah nggak sih? Benar. 0-nya 4. 3 kalau dijumlah 31. 0-nya 4 gini kan, 310.000. Maaf, iya ya. Aduh, Jan kok yo iso-iso nih 40% saka 15.000 iki kok 600 iki piye to yo. Aduh, udah ngantuk ini kakak. 6.000 dan 7.000. Ya, maaf ya. Berarti di sini ini tambahin 01 gini ya berarti ya. Berarti 2.400.000 tambah 700.000, 3.100.000. Nah, gini. Kebanyakan titiknya jadinya nih. Gitu ya, teman-teman ya. Alah, iki wis. Sik. Tak perbaiki lagi nih ya penulisannya, nanti ndak bingung, titik-titiknya banyak. Tadi ini 2.400.000 tambah 700.000, hasilnya 3.100.000. Nah gitu. Jadi yang
pernyataan terakhir kita centang yang benar. Nah, kayak gitu ya. Pernyataan terakhir benar. Oke, aman teman-teman? 6.000 ya, makasih ya kalian sudah mengingatkan. Begitu untuk soal ini, soal nomor 10. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Ada yang mau ditanyakan? Yuk sambil tap-tap layar ya teman-teman ya. Sambil tap-tap layar dan juga follow-follow les privat online yuk teman-teman. Oke. Aman ini? Atau ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut? Bisa? Aman. Oke, baik. Kita lanjut ke nomor 11 berarti ya. Lanjut ke nomor 11 nih. Coba ulang penjelasan 1 dan 2. Penjelasan 1 dan 2. Oh, yang bagian ini nih, yang bagian nyari titik potongnya kah? Nyari titik potong. Nyari titik potong, yaudah berarti eliminasi substitusi ya. Eliminasi substitusi tadi tuh KK eliminasinya persamaan kedua dulu. KK taruh di sini. Persamaan satunya langsung KK kalikan 3 gitu. Langsung kalikan 3, yang ini kalikan 3. Dapatlah ini. Langsungan KK ya. Oke, setelah dapat X sama Y ya. X sama Y itu berarti banyaknya kue bolu dan juga brownies yang seharusnya diproduksi oleh Mirna biar untungnya maksimum gitu, karena dia menginginkan keuntungan maksimum. X tadi adalah kue bolu, jadi ini kue bolu harusnya dia produksi 400. Kalau Y tadi yang brownies tadi, brownies gitu ya. Berarti pernyataan 1 kan salah, karena harusnya kue bolunya sebesar 400 nih, bukan 200. Terus kue brownies 100, kue bolunya 400, berarti kan kue browniesnya kurang dari kue bolu. Lah, brownies sama bolu sama-sama B. Brownies kurang dari bolu. Nah, gitu. Jadi ini salah juga. Terus yang pernyataan ketiga berarti masukkan ke fungsi untung. Kan labanya tadi diketahui, untung atau laba itu sama aja. Diketahui berupa persen. Nah, kalian cari dulu rupiahnya berapa, karena di sini jawabannya dalam rupiah. Jadi dirupiahkan dulu untungnya. Cara mencarinya sudah bisa kan? 40% dikalikan dengan modal 40% atau 40/100 dikalikan dengan 15.000 didapat 6.000. Terus yang bagian brownies 35% kalikan dengan 20.000 dapat 7.000. Maka fungsi objektifnya nanti ini.